Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Jahara, Nur Hidayah, Muhammad Aulia Zikri Marpaung, dan Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang psikologi individual menurut Alfred Adler. Psikologi individual merupakan aliran psikologi yang menekankan pada keunikan kepribadian yang merupakan konfigurasi dan motif-motif, sifat-sifat, minat-minat, serta nilai-nilai, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan orang memberi corak khas yang berbeda pada corak hidupnya sendiri. Perjuangan menjadi sukses atau superioritas. Manusia selalu terdorong untuk menjadi lebih sempurna. Adler yakin bahwa individu memulai hidup dengan kelemahan fisik yang kemudian mengaktifkan perasaan inferior, yaitu perasaan yang menggerakkan seseorang untuk berjuang menjadi unggul atau sukses. Adler juga mengenalkan istilah perjuangan menjadi sukses. Individu yang tidak sehat berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain, dan individu yang sehat mencari keberhasilan bagi seluruh manusia. Fictional final goals atau tujuan akhir. Tujuan akhir manusia yaitu fiksionalisme walau tidak ada dalam kenyataan. Tujuan akhir menjadi bermakna jika sanggup menyatukan kepribadian dan menjadikan semua perilaku dapat dipahami. Tujuan akhir juga merupakan produk dari daya kreatif, yaitu kemampuan manusia untuk membentuk dengan bebas perilaku mereka dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Pada usia 4-5 tahun, daya kreatif telah berkembang sehingga dapat menetapkan tujuan akhir. Contoh, anak yang diabaikan atau dimanja sebagian besar tidak dapat menentukan tujuan akhir mereka. Sebaliknya, anak yang mengalami cinta dan keamanan, mereka mampu menyadari tujuan akhir mereka. Mengatasi inferioritas atau perasaan lemah menjadi superioritas. 1. Berjuang menjadi superioritas pribadi. Tujuan bersifat personal dan usaha yang dimotivasi sebagian besar dengan perasaan inferior yang berlebih atau munculnya inferiority complex. Contoh, para politikus banyak yang cerdik memanipulasi tujuan-tujuan pribadi menjadi tampak seolah-olah memperjuangkan kemampuan sosial. 2. Berjuang meraih keberhasilan. Individu yang sehat secara psikologi adalah mereka yang dimotivasi oleh minat sosial, seperti peduli dengan tujuan-tujuan yang melebihi mereka sendiri dan mampu menolong orang lain tanpa imbalan, serta dapat melihat orang lain itu bukan sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang dapat diajak bekerja sama. Kemudian, keberhasilan yang didapat bukan dari mengorbankan orang lain, serta melihat masalah sehari-hari dari sudut pandang masyarakat, bukan dari sudut pandang keuntungan sendiri. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Hidayah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Zahara. B. Pengamatan subjektif atau subjective perfection. Manusia telah mendorong oleh harapannya di masa depan, tujuan atau goalnya, walaupun bersifat fiktif atau semu, cita-cita yang mungkin tercapai. Manusia normal dapat membebaskan diri dari fiksi, sedangkan orang neurotis tidak. 1. Logat organ atau organ dialek. Melalui dialek organ, tubuh mengucapkan suatu bahasa yang biasanya lebih efektif dan menuntun opini individu lebih jelas daripada yang biasa dilakukan dengan kata-kata. Contohnya, seorang remaja yang patuh pada keduanya ngompol pada suatu malam itu adalah pesan bahwa dia tidak ingin mengikuti keinginan orang tuanya.
2. Kesadaran dan tidak sadar. Adler menghindari dikotomi antara alam sadar dengan bawah sadar. Freudian yang kontradiktif karena baginya kedua alam ini merupakan dua bagian dari satu kesatuan sistem yang sama dan saling bekerja sama. Saya akan menjelaskan tentang minat sosial atau social interests. Yang pertama, minat sosial bersifat bawaan. Yang kedua, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, tapi kemungkinan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi tidak muncul secara spontan, melainkan harus dibimbing dan dilatih. Contohnya, balita, dia tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi kepada teman-temannya atau kepada tetangganya, hingga orang tuanya mengajarkan dan mendidik dia agar supaya bisa bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan benar. Yang ketiga, perilaku manusia dapat mengarahkan kepada gaya hidup yang sehat atau tidak sehat bergantung pada derajat kepedulian sosial yang mereka kembangkan selama tahun-tahun kanak-kanak mereka. Yang selanjutnya ada gaya hidup, style of life. Yang pertama, warna kehidupan seseorang yang mencakup tujuan pribadi, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan terhadap dunia. Yang kedua, cara individu untuk mencapai tujuan. Setiap individu mengembangkan karakteristik, perilaku, dan kebiasaan unik untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu mengembangkan gaya hidup yang berbeda. Contohnya, jika dia terlahir di keluarga yang sederhana, maka gaya hidup dia akan sederhana. Atau mungkin pada awalnya dia hidup sederhana, namun karena dianya berteman dengan teman-teman yang bergaya hidup mewah, maka hidupnya akan berubah menjadi tidak sederhana lagi. Yang selanjutnya, kekuatan creative self atau creative power of the self. Yang pertama, diri kreatif merupakan jembatan yang mengantarai stimulus dan respon yang diberikan individu. Yang kedua, manusia membentuk kepribadiannya sendiri secara dinamis atau memiliki free will, tidak terikat masa lalu sampai individu yang bebas. Yang ketiga, setiap individu menciptakan gaya hidup yang tempat berasal dari kemampuan dan pengalaman melalui keturunan dan lingkungan. Yang keempat, doktrin tentang diri kreatif menyatakan bahwa manusia membentuk kepribadiannya sendiri. Yang kelima, creative self memberikan makna pada kehidupan manusia. Ia menciptakan tujuan sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Creative self membentuk style of life. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jikri Marpaung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan abnormal. Menurut Adler, perkembangan abnormal adalah minat sosial yang tidak berkembang menjadi faktor yang melatar belakangi semua jenis salah suai. 1. Faktor eksternal dalam salah suai. Ada 3 faktor. Yang pertama, cacat fisik yang buruk. Cacat fisik yang buruk tersebut, apakah di bawah lahir atau akibat kecelakaan maupun penyakit, tidak cukup untuk membuat salah suai. Cacat itu harus diikuti dengan perasaan inferiorita yang berlebihan. Yang kedua, gaya hidup manja. Anak yang dimanja mempunyai minat sosial yang kecil dan tingkat aktivitas yang rendah. Gaya hidup yang manja sumber utama penyebab sebagian besar neurosis. Yang ketiga, ada gaya hidup yang diabaikan. Diabaikan merupakan konsep relatif. Anak yang merasa tidak dicintai, tidak dikehendaki, akan mengembangkan gaya hidup yang diabaikan. 2. Kecenderungan pengamanan. Semua penderita neurosis berusaha menciptakan pengamanan terhadap dirinya. Bentuk kecenderungan keamanan terbagi 3 macam. Yang pertama ada sesalan. Sesalan, ya, tetapi. Contohnya, seorang wanita yang mengatakan, saya sesungguhnya senang kuliah, tetapi anak saya membutuhkan terlalu banyak perhatian saya. Sebenarnya, sesalan, ya, tetapi dipakai untuk mengurangi bahaya harga diri yang jatuh karena melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Kedua, agresi. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada merendahkan atau depresiasi. Merendahkan kecenderungan menilai rendah prestasi orang lain dan menilai tinggi prestasi diri sendiri. Yang kedua ada menuduh, yaitu menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dilakukannya sendiri, dan kecenderungan untuk mencari pembalasan dendam sehingga mengamankan kelemahan dirinya. Ketiga ada menuduh diri sendiri. Kecenderungan menyiksa diri sendiri dan perasaan berdosa. Ketiga, menarik diri. Menarik diri adalah kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan.
Menarik diri terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada mundur. Mundur sering disadari dan diarahkan untuk melindungi tujuan menjadi superior dari inflasi. Mundur didesain untuk memperoleh simpati. Misalnya percobaan bunuh diri. Jadi, percobaan bunuh diri tersebut hanya untuk menarik perhatian dari orang lain, memaksa orang lain untuk mengasihani dan melindungi dirinya agar tetap hidup. Yang kedua, diam di tempat. Mereka yang mengamankan aspirasi fiksinya dengan tidak melakukan apapun agar tidak terbukti bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan itu. Yang ketiga ada ragu-ragu. Ragu-ragu ini berhubungan erat dengan diam di tempat. Sulit untuk mengambil keputusan dan lebih sering menunda-nunda. Selanjutnya, aplikasi teori individual dalam praktek psikologi dapat diaplikasikan ke keadaan keluarga, psikoterapi, menggali masa lalu, dan mimpi.